Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Panoktin. Seperti biasa di program seputar nanam teh. Kali ini kami akan bahas tentang lebih baik mana antara pot atau planter bag. Ini sudah menjadi perdebatan lama, namun di sini kami menjawab berdasarkan pengalaman. Pertama itu, kenapa ini antara pot dan planter bag, kenapa tidak di grounding? Jadi salah satu poin yang menurut kami menarik itu, kita jarang melihat pohon tin ditanam di tanah langsung. Kalaupun ada, itu sangat sedikit sekali. Karena memang kita tahu pohon tin itu asalnya dari daerah Mediterania, daerah Laut Tengah, dan juga Asia Barat, seperti Nepal, kemudian Timur Tengah, Arab Saudi, kemudian ada India. Nah, daerah-daerah sana yang memang karakter tanahnya itu cenderung berpasir. Memang untuk mengkondisikan media tanam lebih mudah untuk ditanam di pot atau di planter bag. Jadi selain untuk pengkondisian media tanam, perawatannya pun lebih mudah dibandingkan di grounding yang resiko untuk diserang hama ataupun busuk akar itu akan lebih tinggi. Kemudian untuk pot atau planter bag, sebenarnya untuk macam-macam jenisnya yang kami temukan, pertama itu adalah bekas drum. Jadi biasanya kita lihat drum yang bekas, drum besar itu dibagi dua dan dijadikan pot. Dan di tempat kami terletak di tengah-tengah penjual bibit buah khususnya, dan memang jika kami setiap hari lewat di pembibitan tersebut, rata-rata penjual itu menggunakan bekas drum untuk menempatkan pohon buah mereka. Dan memang dari mulai rambutan, alpukat, kemudian jambu, mangga, kami lihat berhasil berbunga dan berbuah dengan matang, walaupun di dalam pot. Dan yang digunakan rata-rata adalah drum setengah yang dibagi dua. Dan memang mereka melakukan itu sejak dulu, namun beberapa belakangannya, sekitar 3 tahun 4 tahun belakangan, mereka sudah mulai menggunakan planter bag. Dan kami cek planter bag yang digunakan ukuran 100 liter, ternyata ukurannya mirip dengan drum yang digunakan. Berarti memang drum pun secara liter itu ukurannya sekitar 100 liter. Jadi memang di penjual bibit tempat kami untuk menjual bibit yang sudah, atau pohon yang sudah berbuah matang, rata-rata menggunakan bekas drum yang dipotong bagi dua dan sekitar 100 liter. Kemudian ada pula yang menggunakan pot plastik. Kami pun masih menggunakan pot plastik, namun kami menggunakan yang diameter 50. Jika dihitung secara volume itu sekitar 40-an liter, entah itu 42-43 untuk liternya. Kemudian ada juga pot yang dari tanah liat. Kami punya beberapa teman yang memang menanam dengan pot di tanah liat. Alasannya lebih kepada estetis, karena memang dengan tanah liat itu kita bisa customize. Jadi pengrajin keramik atau pengrajin tanah liat itu kita bisa memesannya sesuai apa yang kita inginkan. Jadi dengan tanah liat itu kelebihannya kita bisa menyesuaikan dengan eksterior atau interior tempat tinggal kita. Dan itu pun selain estetis, ternyata dari segi tanaman lebih aman, karena memang tanah liat itu untuk menyerap dan melepas panas atau kalornya itu lebih lama, sehingga akar tanaman itu tidak mudah stres. Walaupun memang secara harga bisa berapa kali lipat, 10 atau 20 kali lipat dibandingkan dengan planter bag atau pot plastik. Namun menurut kami itu sesuai atau worth it sekali gitu. Dan beberapa yang kita jual di marketplace ataupun di toko offline, ada planter bag yang memang versinya 2. Planter bag ukuran standar seperti yang tadi kami jabarkan, bahwa
yang menggunakan drum bekas itu penjual di sini pun menggunakan planter bag namun yang standar. Jadi standar itu adalah sama, jadi ukurannya pun sama tingginya dengan drum yang bekas potongan itu. Nah, kemudian ada planter bag yang model tinggi, orang menyebutnya biasanya dengan planter bag kurma, dan itu biasanya posisi tingginya itu seperti yang 75 liter itu dengan diameter 40, dia memiliki tinggi 60. Jadi memang lebih dari jauh pun sudah terlihat kalau planter bag ini model tinggi. Nah, itu beberapa yang kami temukan di online, offline juga. Ada pun beberapa yang memang menggunakan air pot ya, jadi pot yang memang posisinya berlubang di sekitar pot tersebut gitu. Jadi untuk pruning angin, namun harganya pun lumayan, itu pun di bawah tanah liat ya. Itu juga ada yang menggunakan seperti itu, dan memang yang kami gunakan saat ini adalah planter bag tinggi. Alasannya karena memang satu, murah, lebih ekonomis dibandingkan tanah liat pastinya, dan dibandingkan dengan pot plastik ini pun lebih murah planter bag. Namun poin yang kami utamakan bukan murahnya, melainkan adalah hemat tempat. Karena kami berpikir tinggal di perkotaan atau di padat penduduk itu konsepnya seperti apartemen, jadi memang rumahnya ke atas. Begitupun dengan klaster-klaster, kita lihat beberapa di tengah kota itu rumahnya memang 3 lantai, 4 lantai gitu, mereka ke atas. Dan itu pun kami lakukan di planter bag kami model tinggi karena hemat space. Dan kenapa kami memilih untuk menggunakan planter bag, karena mudah memberikan label. Jadi label itu biasanya kami gunakan di planter bag atau pot langsung untuk tanaman yang besar, karena dia sudah tidak dipindah-pindah, dia bakal ajak di situ. Dan memang untuk diberikan label di pot itu lebih sulit karena kami menggunakan lakban kuning, dan untuk planter bag itu lebih mudah. Dan kami pun telah melakukan beberapa percobaan. Pertama, percobaan menggunakan bekas galon lem mineral. Ternyata di wadah tersebut hasilnya kurang maksimal. Jadi buahnya itu tidak terlalu lebat dan memang tidak terlalu besar, bahkan ada beberapa yang rontok. Kami cek, ternyata memang kapasitas dari galon bekas lem mineral itu hanya 18 liter, dan memang itu sangat kecil menurut kami ya. Kemudian untuk percobaan berikutnya kami menggunakan pot diameter 50. Ini berhasil matang maksimal, dan kami pun masih menggunakannya hingga sekarang. Namun memang ada modifikasi yang kami lakukan. Salah satunya itu melubangi bagian samping, karena memang pohon tin itu butuh pruning angin ya. Jadi di bagian sampingnya biasanya kami lubangi, sedangkan untuk yang planter bag itu memang sudah dari bawaan pabriknya sudah ada lubang di bagian sampingnya. Nah, kemudian percobaan berikutnya kami menggunakan planter bag yang besar, sekitar 150 liter. Memang luar biasa, pohonnya bisa cepat besar, buahnya banyak. Namun memang ketika kami ingin memindahkan, bahkan menggesernya pun itu kami kewalahan. Jadi memang yang 150 liter itu memang terlalu berat. Dan yang kedua itu menggunakan planter bag 150 itu lumayan bermodal besar, karena kita menggunakan berkarung-karung sekam bakar dan kompos. Jadi memang kami pun sudah menggunakan kompos yang kami bikin, tapi tetap saja kami butuh membeli dari toko tanaman, karena memang saking besarnya dan butuh media tanam yang banyak. Itu pun butuh modal lumayan. Dan yang kami tangkap atau pelajaran yang kami dapat itu, secara space dia membutuhkan banyak area. Jadi ketika 150 liter itu, karena tidak ada 150 liter yang model tinggi saat itu. Nah, jadi memang dia model standar, jadi butuh diameter besar. Maka itu kami menggunakan yang 75 liter, dan itu menurut kami sudah sangat cukup. Jadi jika kami simpulkan, pot atau planter bag, jujur kami saat ini menggunakan planter bag.
walaupun memang yang model tinggi itu tidak banyak menjual di toko-toko pertanian, tapi di marketplace di online ada. Jadi kami menggunakan model tinggi planter bag, tapi buat kami memang jika dibilang pot yang tanah liat, dan memang jika memang modal kami unlimited, kami lebih memilih pot dengan menggunakan tanah liat karena memang dari bentuk bisa di customize. Namun saat ini dengan kondisi sekarang kami menggunakan planter bag 75 liter model tinggi. Dan tentang masalah teknis berikutnya, bagaimana lubangnya, kemudian penempatan pot itu bagaimana, yang planter bag ukuran 75 liter menempatkannya di mana, yang 28 liter menempatkannya bagaimana, apakah boleh rapat atau renggang, itu kami sudah membuatkan di ebook yang bisa kalian download, linknya ada di deskripsi. Silakan langsung cek. Mungkin itu aja sharing dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.